jingle bells, jingle all the way. Kakak Prima. Halo Kakak Prika. Hai. Kakak Prima kok happy banget sih hari ini? Iya nih Kakak Prika, karena sebentar lagi kan hari Natal, jadi kita dapat kado dari Santa. Dapat kado. Kakak Iya. Prima dapat juga. Dapat. Adik-adik di rumah dapat kado juga. Iya, semuanya kita dapat kado dari Santa. Wah, yeay. Adik-adik yang di rumah siapa yang mau kado? Angkat tangan. Tangannya. Wah, semangat banget semuanya. Iya. Nggak sabar dapat kado dari Iya. Santa Claus. Kakak Prima, hari ini temanya apa ya? Jadi tema kita hari ini lahirnya sang pembawa kabar baik. Jadi kita harus kasih tahu kepada semua orang kalau Tuhan Yesus lahir untuk membawa sukacita kepada kita semuanya. Halo Kakak Pri. Halo Big Captain. Kakak Pri, aku dengar kita mau merayakan hari Natal ya. Nah, aku punya teman nih, dia baik banget orangnya. Dia bisa membantu kita untuk hari Natal nanti. Oh ya, siapa Big Captain? Panggil dong. Iya, panggilin Kita dong. panggil nih teman-teman. Yuk. Stop. Yo, Santa. Kenapa kamu tertawa terus? Aku kan Santa, aku lagi bahagia ingin membagikan hadiah semua kepada adik-adik di rumah. Kakak Pri, inilah temanku tadi. Namanya Santa. Hai Santa. Hai Kakak Pri, apa kabar? Kami baik. Kalau gitu, kita mulai aja yuk ibadahnya. Adik-adik di rumah pasti sudah menunggu kita semuanya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, Big Captain baca dulu ya tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Yeay, terima kasih Big Captain sudah bacakan tata tertib ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada siap? Kita berdoa dulu yuk. Nah, doa kita kali ini dipimpin oleh teman kita Jordan. Silahkan Jordan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Sebentar lagi kami akan beribadah online GKDI Kids Bekasi edisi Natal. Kiranya Engkau menyertai. Haleluya, amin. Halo Kakak Prika. Hai Kakak Perimai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar Kakak Pri Ikep dan Kakak Primai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama Big Captain menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita, walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama saya Big Captain menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kak Noella bagikan Bible story. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu.
loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. Tepuk tangan, bergembira, dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita. Ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi sama Kanoe. Kali ini adik-adik tahu nggak sih ini bulan apa? Hah, ada yang tahu? Betul sekali, kita sudah sampai di penghujung tahun di bulan Desember. Kalau bulan Desember, tandanya kita akan merayakan yeay! Kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang datang ke dunia. Nah, sebelum Kanoe memulai Bible Story, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah berkumpul untuk beribadah bersama di GKDI Bekasi Kids Online Ibadah. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan Bible Story dari Kanoe. Kiranya Bible Story ini bisa membuat kami mengerti kenapa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, Kakak Noe mau adik-adik duduk yang manis dan menyimak serta menonton video yang akan Kakak Noe putar berikut ini. Selamat nonton! Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, seperti yang tadi adik-adik lihat di video, kalau Bapa di surga memilih Papa Yusuf dan Mama Maria untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Halo Papa Yusuf, halo Mama Maria. Mereka lagi jaga bayi. Nah, adik-adik, Mama Papa Tuhan Yesus waktu pergi ke Yerusalem, mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Akhirnya mereka tinggal di sebuah kandang domba. Nah, di kandang domba seperti inilah Tuhan Yesus akhirnya lahir. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah sukacita yang harus kita bagikan sama semua orang. Kenapa? Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat untuk semua orang. Untuk Kakak Noe dan untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita baca ya ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kan Noe baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Dikatakan bahwa Yesus adalah karunia Allah karena kasih-Nya yang besar untuk dunia dan untuk semua orang. Mereka yang percaya sama Yesus dikatakan tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, Kakak Noe menemukan dua kata yang sangat menarik, yaitu karunia dan hidup kekal. Apa sih karunia itu Kak Noe? Apa sih hidup kekal itu Kak Noe? Nih kakak jelasin ya. Karunia itu adalah sesuatu yang adik-adik bisa dapatkan secara cuma-cuma. Secara gratis, nggak usah bayar. Contohnya kasih sayang dari mama sama papa itu kan gratis. Contohnya lagi kalau misalnya adik-adik dapat hadiah, padahal adik-adik lagi nggak ulang tahun. Nah, senang kan adik-adik kalau dapat hadiah, padahal lagi nggak ada ulang tahun. Itu yang dinamakan dengan karunia. Jadi, kelahiran Tuhan Yesus adalah karunia, hadiah yang kita dapat karena Tuhan sayang sekali sama Kak Noe dan sama adik-adik. Jadi adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus adalah hadiah untuk adik-adik dan juga untuk Kak Noe. Wow, karena Tuhan Allah Bapa sangat sayang sama Kak Noe sama adik-adik, makanya diberilah Tuhan Yesus untuk menjadi hadiah bagi kita. Nah, terus apa sih Kak Noe hidup kekal itu? Nih, Kak Noe bacakan satu ayat ya. Di Yohanes 17 ayat 3 tertulis bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi adik-adik, hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus datang untuk membawa sukacita bagi semua orang. Nah, sebelum adik-adik membagikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah lahir, maka adik-adik harus lebih dulu mengenal Tuhan Yesus. Caranya bagaimana Kak Noe? Caranya dengan berdoa, dengan saat teduh, dengan ibadah setiap hari Minggu supaya adik-adik bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau nggak adik-adik menjadi pembawa kabar baik seperti malaikat yang membawa kabar baik tadi di video? Pasti adik-adik semua mau kan? Siapa yang mau? Kak Noe mau lihat tangannya mana yang di rumah tangannya? Nah adik-adik, bagaimana ya caranya kita bisa menyampaikan kabar baik ini? Caranya adik-adik bisa cerita sama orang-orang yang adik-adik kasihi. Mama, papa, adik, kakak, kakek, nenek. Kepada orang-orang yang adik-adik kenal. Tetangga, teman main kita, teman di sekolah, guru kita.
kita kasih tahu kalau Tuhan Yesus lahir dan membawa sukacita untuk kita semua. Supaya sewaktu kita menyampaikan kabar baik bahwa Yesus lahir, yang mendengarkannya tahu, karena adik-adik tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, sekian cerita Bible Story kali ini. Kakak Noela mau kasih ayat hafalan, boleh? Diingat ya, ayat hafalannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, ayat hafalannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Apa sih ayat hafalannya? Kakak bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, minggu depan kita akan ketemu lagi, dan minggu depan Kak Noe akan bercerita tentang orang-orang istimewa yang mendapatkan kabar baik dan mereka yang menyambut kelahiran Yesus. Siapakah mereka? Tunggu minggu depan ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengar cerita tentang kelahiran Engkau. Terima kasih Tuhan karena telah datang untuk menyelamatkan kami, membawa kabar baik dan kabar sukacita. Semoga kami bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik pasti happy kan hari ini karena sudah mendengarkan kabar baik. Ya, betul banget Kakak Perike. Tadi aku lihat adik-adik sangat happy bernyanyi bersama anak raja dan mendengarkan Bible Story juga. Bener kan
Betul sekali. Adik-adik di rumah, hari ini kita akan ke Art and Craft. Art and Craft apa yang akan kita lakukan? Kakak Prima akan tunjukkan ya. Kita ada good news. Good newsnya adalah Jesus love you. Nah, adik-adik, kita akan buat seperti ini. Kakak Primai dan Kakak Pri Ikep akan kasih tahu apa aja alat-alatnya. Boleh dibantu ya Kakak Pri Ikep? Boleh Dan banget. juga di Captain. Yang pertama boleh ditunjukkan ada spidol, lem, gunting, pensil warna, dan juga kertas, dan juga ada koran. Kenapa ya bisa koran? Karena koran itu biasanya ada kabar di koran ini. Nah, adik-adik bisa koran ataupun majalah. Kita pertama, Kakak Pri Ikep boleh ambil kertasnya. Kertas koran Kakak Pri. Iya betul, di kertas korannya dibentuk loh. Nanti itu digunting seperti ini ya adik-adik di rumah. Lalu kita ambil kertasnya warna pink. Nah, kita bentuk lagi love-nya supaya nanti kita bisa tempel seperti ini. Jadi warnain sebagus mungkin adik-adik di rumah dan tulis di sini good news di atasnya lalu Jesus love you. Nah, warnain sebagus mungkin. Mungkin adik-adik yang kelas kecil dibantu sama orang tua dan kelas besar bisa bikin sendiri ya adik-adik di rumah ya. Adik-adik bikin sekreatif mungkin. Jangan lupa ini dipoto lalu di-upload ke akun Instagram GKDI Bekasi _kids dan jangan lupa kirim ke guru kelas masing-masing. Adik-adik di rumah, kita juga ada ayat hafalan, yaitu ada di Yohanes 3 ayat 16. Jangan lupa direkam ya adik-adik di rumah dan diupload ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Kirim juga ke guru kelas masing-masing. Adik-adik yang ada di rumah, semangat ya mengerjakan art and craft dan aktivitasnya. Kakak Pri Ikep dan Kakak Primai dan Big Captain menunggu kreativitas dari adik-adik yang ada di rumah. Yeay! Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, teman kita Jethro akan tutup dalam doa. Silahkan Jethro. Teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur atas lahirnya Sang Pembawa kabar baik. Kami sudah selesai beribadah bersama. Kiranya sukacita Natal senantiasa kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Jethro sudah tutup kita dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Aku Kakak Pri Ikep. Aku Kakak Primai. Aku Santa Claus. Aku Big Captain. Dadah!